telepon Mbak Ria pakai ini bisa kok. Mana Mbak Ria? Halo, iya, Bu itu sudah masuk. Ibu ini gabung di ini ya, live-nya. Tinggal meminta bergabung. Nanti biar diterima sama. Sudah. Belum ada? Belum ada Mbak Ria. Halo. Oh iya Ibu. Apa? Orang tertanya. Perkenaan Pak. Bisa apa sih Mbak? Oh, Vero tadi kamu. Ini kok ya nggak ada orang masuk kan tumben gitu. Biasanya kan langsung. Coba kamu masuk. Aku ada ini nggak? Iya ini dari tadi. Nah, gini baru Jos. Padahal tadi udah banyak yang ini loh, banyak yang gabung. Terus baru-baru koneksinya bluk gitu. Oke. Terus suara gak kuat. Iya. suara masuk. Masuk. Oke. Oh ini Rek. Nggak nguat Rek. Kepedean montongi. Terus kok panjang. Kayaknya sampai lo gak berubah ya Allah. Berubah nih, hitam kerut nih, hasil melekan Iya, bertahun-tahun nih. itu bukan hasil melekan itu faktor U. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Kan, dua-duanya. Bukti perjuangan ya. Yes. Ya ini kabar hari ini. Ya beginilah. Pasukan gimana? Mas sekarang sini Mas. Sekarang sini. Mbak kayaknya kameramu mundurin dikit deh Mbak. Halo kakak. Jangan dulu. Wait. Nah, gitu. Biar nggak kelihatan poninya doang. Background-nya ya. Papa, besok pakai spanduk. Terus gimana? Iya, ini kenalan dulu lah. Siapa tahu yang gabung-gabung belum tahu siapa dirimu Sesungguhnya sama seperti tertulis di bio IG saya, ordinary mom and wife. Ibu biasa dari 2 anak istimewa. Sekarang Desember 15 tahun, Krisna Juni kemarin 13 tahun. Jadi selisih usianya persis 18 bulan. 18 bulan ya? 1 tahun. Kesibukan sehari-hari bakul kuliner ini. Bukan warung besok itu diperjelas. Itu sekalian dibuat di mau pesen banner. Belum sempet duitnya. Nah, ini saya hari ini ditemani. Halo, daripada berisik sekalian diajak. Sup, kenapa itu? Nangis. Kan maminya sekarang nggak pernah dandan, buruan dandan, malah pengen ikut, dipikir mau pergi. Podo. Nah, sekalian aja dah daripada ada background suaranya malah nggak enak. Ya udah. Apa itu? Halo cantik. Mas sekarang sini. Itu loh ada adik cantik. Mas sini. Halo. Ini Kara.
Duduk sini, Itu nggak apa-apa. Karang. Duduk sini. Itu kakak ya? Nah, wis duduk sini. Nih Karang. Terus apa lagi ya? Apalagi. Lagi ya. Nah, anak-anak saya kebetulan unschooling dan nonverbal. Jadi selama terhitung mulai tahun 2012 kami benar-benar nerapi dan ngajarin mereka sendiri di rumah. Sebelumnya pernah sekolah, pernah masuk center terapi, tapi cuma beberapa bulan karena kendala biaya dan lain-lain terpaksa ditarik di rumah. Saya banyak belajar dari internet tentang bagaimana cara terapi anak-anak autis. Belakangan ini 2 tahun terakhir sudah mulai banyak terapis-terapis yang bersedia berbagi ilmu, ya, dengan jangkauan yang cukup luas lewat media internet, Facebook, IG dan segala macam. Juga dengan biaya yang relatif lebih terjangkau. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang punya anak-anak barusan terdiagnosa autis, jangan khawatir lagi. Sekarang sudah banyak tempat terapi, sudah lebih banyak. Akses untuk terapi juga lebih luas. Silakan manfaatkan sebaik mungkin. Kerahkan tenaga sekuatnya. Iya. Ini Mbak Ria, ini aku manggilnya Mbak aja ya, biar nggak beribet lagi ya, karena sudah dari berapa tahun lalu Mbak ya kita ketemu ya Mbak ya? 20 tahun tahun 9. lebih Mbak ya? Kamu masuk bayar 97 ya. Itu aku manggilnya sudah Mbak. Jadi kalau disuruh ganti manggil Bunda, nanti ini malah mulut ini nggak biasa. Aneh. Iya, jadi Aku terkadang jambal padamu, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, sebenarnya ini ngobrolan kita itu sebenarnya bukan sequel sih. Jadi beberapa minggu kemarin ya, ada saya live dengan Elizabeth tentang screening untuk anak istimewa. Nah, ini berhubung Mbak Ria nih yang punya anak-anak istimewa, saya tuh pinginnya dapat cerita nih pertamanya gimana sih kisah awal, jadi mulai dari kehamilan tuh ada apa, terus pokoknya cerita lah gimana waktu mas sekarang dulu gitu. Jadi supaya ibu-ibu tuh lebih tahu, lebih bisa menerima kondisinya. Lebih aware ya. Iya, lebih aware juga. Gimana? Waktu dulu hamil gimana Mbak? Sekarang dulu. Ya, kakak dulu. Kalau sekarang anak-anakku tuh anak mahal, sayang. Aku berjuang 5 tahun dulu supaya bisa punya anak. Jadi kita menghabiskan waktu, dana, dan tenaga 5 tahun pertama menikah. Ya. Ya. Dokter andrologi dan dokter opsin, terapi fertilitas. Yang tahun keempat baru bisa hamil ini. Tahun 2005 it was a blessing year. Kita bisa beli kendaraan sendiri, kita mulai nyicil rumah RSS tipe 36, terus bisa hamil ini. Tuh. Sebetulnya dia lahirnya bulan Januari, perkiraan dokter sekitar Januari pertengahan. Tapi nggak tahu kenapa dari mulai hamil itu posisi janin itu sudah pas di jalan lahir sejak sekitar 6 atau 7 bulan. Jadi aku malah berani bergerak waktu selama hamil itu. Semua kegiatan sudah benar-benar aku singkirkan, sudah benar-benar aku tinggalkan sejak hamil. Ngajar sekolah minggu, jadi guru honorer, semuanya tak tinggal. Benar-benar fokus ngurus anak, baik tinggalan rumah, tinggal job,
eh, apa ya? Nah, dia ini lahirnya lebih cepat berarti. 9 bulan kurang seminggu. Kelahirannya lebih cepat normal ya. kan? Proses lahirnya normal banget. Aku ngeden nggak sampai 15 menit. Brocol wis. Dan nggak terlalu nggak histeris juga. Dokter sampai lewat pinter sampai nggak gitu. Jadi nggak rewel lah waktu lahir nggak ada masalah sama sekali. Nah, apa ya? Terus aku kita terpacu untuk ngasih ASI eksklusif ya. Memang ngasih ASI eksklusif itu berat dan dia mininya banyak banget. Oh iya, satu lagi. Waktu hamil itu berat badanku juga nggak nambah banyak. Padahal ngebu. Kalau orang lain gitu mungkin tiris 20 kilo lebih. Berat badanku cuma nambah 12 kilo waktu itu. Jadi cepat banget turunnya berat badanku juga waktu dia lahir. Dia umur 6 bulan berat badanku sudah balik normal lagi 48, sekitar 48 50. Itu. Terus aku mengingat-ingat waktu dia bayi itu apa ya yang kira-kira mengarah ke autis. Seingatku tuh ada beberapa hal. Yang pertama, arek iki ngudangi angel. Semua orang sambat. Semua orang disambat. Anakmu kudangannya kok angel sih. Gitu. Jadi mendapatkan perhatian dia itu sulit banget. Tapi kalau dia sudah ketemu sama seseorang yang menurut dia sangat menarik, gitu ya, yang menarik benar-benar bisa menarik perhatian dia, ya dia berekspresi seperti biasa, ketawa, senyum, gitu. Jadi ekspresi wajahnya nggak pernah datar, gitu, selalu apa ya, ekspresi wajahnya kayak orang lain, gitu. Terus ada lagi yang itu dia suka waktu bayi tuh istilahnya tengen, apa sih, inderanya tuh, indera pendengarannya tuh peka banget. Tidur ada suara langsung bangun itu ya. Bangun nangis kaget, bangun kaget nangis. Dia tidur di kamar, aku nyalain kompor, suaranya kompor cetek gitu, sudah bisa bikin dia kaget. Kalau kita nyalain lampu, saklarnya cetek, kebanteran, dia juga kaget. Carane mbahku biar kalau mbak Putriku dulu ke rumah suka ini dikebas-kebas gitu pinggir-pinggir kasur gitu. Ojo tengen gitu. Itu yang kedua. Terus dia suka menghentak-hentak kaki. Pernah lihat bayi hentak kaki nggak? Bayi tidur telentang, kakinya dihentak-hentak. Dia menghentak kaki jam lebih. Nggak aware kalau itu termasuk gerakan berulang yang kurang proporsional ya. Kalau sekarang kita ngerti bahwa itu namanya steaming. Mungkin itu salah satu cikal bakalnya steaming itu, menghentak-hentak kaki sampai setengah jam lebih. Kita sih guyonan, nggak ngerti ya, karena kita nggak ngerti, kita guyonan. Karena iki nek melaku ngono dijano iso tekan pasar sepanjang gitu. Saking ininya seringnya ya, berulang-ulang ya. Berulang-ulang dan lama gitu loh. Hampir 1 jam dia menghentak-hentak kaki, dan itu satu kaki, nggak 2 kaki, satu kaki. Gitu. Kita nggak aware ya kalau itu sesuatu yang kurang proporsional menurut anak bayi biasa. Kita pikir semua bayi begitu, gitu ya. Terus aware juga dengan cahaya lampu. Dia suka ngeliat cahaya lampu, suka ngeliat jendela. Lihat ya, bukan silau ya, tapi malah justru dilihat ya. Ya, memang memperhatikan, seneng gitu ngeliatin. Terus kalau di foto zaman dulu kan ada blitz, ceklek gitu, gitu, kaget, nangis bentar, tapi setelah itu udah selesai. Tapi kalau kaget dan nangis tuh gampang banget, menenangkannya tuh gampang sekali. Cuma
sudah, enggak apa-apa, gendong sudah. Kalau dia nangis terus berarti ada sesuatu, berarti dia lagi badannya merasa nggak nyaman, sakit atau apa, itu berarti dia nangis. Tapi jarang sakit memang. Terus ini umur 8 bulan. Tos. Ayo tos. Tos lagi. Tos lagi satunya. Lagi. Dulu nggak mau diajak tos gini. Sampai sekarang pun kalau tangannya nggak mau keras. Nggak bisa. Jadi kalau diajarin tos gitu, tangannya langsung dilapkan baju, langsung dilap-lap no kaos gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata ini di telapak tangannya dia tuh sensitif ya, hipersensitif ya. Jadi kok rasanya gak enak, sakit gitu, jadi langsung dilap-lap no baju. Kita nggak aware juga waktu itu. Terus ini nggak mau niru. Jadi diajak nggak mau apa? Diajak meniru. Oh, meniru nggak mau. Jadi diajak nyanyi senang, diajak apa senang, ayo angkat tangannya, lenong. Ayo sini angkat tangannya, lenong. Kita tantangannya juga nggak mau, nolak. Itu selalu gitu. Terus itu yang kadang-kadang kita nggak aware-nya, dipikirnya wah ini karpe dewe gitu ya, kalau disuruh nggak mau gitu ya. karpe dewe. Biasa kan kita bilang, oh biasa rek cilik karpe dewe gitu ya, itu malah nggak aware gitu ya. Jadi dipakai HP-nya. Oh, sebentar. Tak kelihatan mas sekarang. Lah, nah, terus satu lagi soal kebiasaan makan. Kebiasaan makan. Dia ini sudah tak kasih makanan pendamping ASI sejak umur 4 bulan. Karena aku merasa waktu setiap siang jam 12 siang waktu ngasih ASI kok rasanya rotok suwe ya arek iki ngenyote kok gak mari-mari gitu. Jadi aku berenang ngasih pepaya di jur, di lumet gitu. Kan banyak airnya kan pepaya. Jadi lumayan bisa masuk ke pencernaannya. Tak bawa ke dokter karena waktu itu juga nggak pun sampai 3 hari. Tak bawa ke dokter. Dokternya curiga, Bu, anaknya ini ASI apa enggak? ASI dok. Enggak pakai kufur kok gendut banget ini. Ya memang ASI ya memang ASInya ngebut dok. Jadinya ya gendut begitu. Saya yang kurus. Terus minumannya apa? Enggak cukup 3 hari dok. Terus pegang perutnya kan, cek perutnya. Wah ini kurang makan ini. Loh, tadi katanya kegendutan dok. Kok sekarang bilangnya kurang makan? Sing bener saya ngerti. Itu terakhir kali aku ke dokter. Wis mari ngono gak maneh. Gak tempat dokter ini. Nggak boleh. Dipakai artinya. Mau nanti. Mas sekarang nanti. Nah, gitu. Terus kalau kebiasaan makannya dia suka ada 2 kemungkinan. Kalau nggak dikemu ya dibuat mainan. Jadi mengunyah dan menelan itu nggak otomatis. Ayo dikunyah, ayo ditelan. Itu harus kita ingetin terus. Seperti itu. Ayo dikunyah, ayo ditelan. Ayo dikunyah, ayo ditelan. Kalau sekarang kita ngerti bahwa itu termasuk salah satu hipersensitivitas area pengecap. Jadi kebalikannya ini, jika kalau anak autis biasanya itu kan, kalau anak autis itu kan, iya, biasanya sensory avoider ya. Kalau anak-anak itu sensory seeker. Sensor. Jadi kalau ada suara keras, anak-anak autis biasanya kan menghindar ya, takut. Karena aku malah mendekat. Ada kecoa lewat, dikejar. Bukan malah takut, malah penasaran. Terus kalau ada makanan jenis tekstur makanan baru dengan tekstur yang mereka tidak pernah coba,
mereka malah eksplorasi dibuat mainan. Buat main ya. Buat mainannya memang untuk eksplorasi, bukan karena nggak doyan, karena memang untuk eksplorasi. Ini apa gitu ya menurut dia. Jadi harus dibiasakan terus sambil kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ini gini. Dan efek bagusnya ya mereka jadi nggak picky eater. Sayur, buah, senang. Picky eaternya malah sama baru yang ya. Makanan baru mereka malah penasaran. Tuh. Tapi kalau dengan kebiasaan baru kita tetap harus latih. Tuh. Kalau pergi ke arisan keluarga, misalnya dulu pergi ke arisan keluarga, tak briefing dhisik gitu. 2 hari sebelumnya tak kasih tahu dulu. Nanti Minggu mau pergi ke rumahnya Bude kita jam sekian pagi, nanti sama Mas Taral, sama Ibu, sama Bapak, sama Adik naik sepeda motor ke sana. Sampai sana banyak orang, salim, pinter, duduk, manis, makan. Kita kasih tahu apa yang akan mereka kerjakan di sana. Terus kalau perlu kita tunjukkan foto-foto keluarga besar yang mau datang ke situ. Ini Bude, ini Pak D, ini Kong, ini Tante, ini Yang Kong, ini Yang Ti, bla 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 bla. Ini Mas ini Mbak ini. Itu 2 hari sebelumnya sudah. Kita mundur lagi Mbak. Kita mundur lagi. Jangan kebanteran. Misalnya ada beberapa part ini. Kita tadi kan aku review lagi, Mas. Betul pokoknya seperti itulah ini. Nah, ini kalau tak review lagi nih ya, jadi supaya runtut nih, supaya teman-teman yang ikut gabung bisa lebih jelas. Jadi ketika waktu hamil, itu seperti hamil biasanya ya, hanya posisi bayinya aja sudah, kalau orang Jawa bilangnya apa, udah mapak ya. Sehingga Mbak Maria udah berhati-hati mulai umur 6 bulan. Kehamilan nih ya. Nah, waktu melahirkan juga normal. Waktu masa-masa bayi ya itu tadi ya, sensitif sama suara, terus apalagi Mbak tadi Mbak? Suara, terus pengecap ya, indera pengecap. Waktu apa namanya, ASI itu juga ada ini nggak? Ada gangguan nggak masih? Waktu nenek baik-baik aja kan? Nggak ada gangguan. Masih nggak ada gangguan. Jadi ini, ASI dia sampai umur 10 bulan. Soalnya kan kesundulan adiknya. Hamil lagi kedua. Dia masih. Waktu ganti dari ASI ke Sufor juga nggak terlalu banyak masalah. Dari ASI ke dot ya. Dari ASI ke dot itu nggak ada masalah. Lancar, biasa. Terus apa namanya, tahunnya maksudnya kapan sih Mbak Ria aware, sadar kalau duh anakku ini kayaknya berbeda deh, kayaknya anakku itu ada sesuatu atau beda dengan ini, mulai kapan Mbak? Itu baru mulai umur setahun. Umur 1 tahun dia sudah bisa jalan, tapi memang belum bisa bicara. Bicaranya baru 3. Bapak, Iba, Mamam. Iba itu ibu. Bapak, Ibu, Mamam. Ibunya jadi Iba, Mamam itu Mimi. Dia lebih suka minum susu. Kita kasih cemilan waktu itu. Cemilan satu-satunya cemilan dia cuma Sufor. Jadi di sela-sela makan, tidur, ada Sufor. Gak pernah ngasih cemilan apa-apa. Waktu itu umur setahun dia belum bisa bicara. Itu sudah mulai belum bisa bicara dan minatnya kelihatan terbatas. Jadi aku ingat waktu pesta ulang tahunnya dia yang pertama, anak-anak undang anak tetangga tuh, itu dia sama sekali nggak tertarik untuk gabung sama anak-anak tetangga. Jadi waktu pesta ulang tahunnya dia, kita khusus nyetelin dia, tetap nyetelin dia TV, nyetelkan dia video yang dia buka. Jadi lebih konsen nonton video itu daripada
gabung sama teman-teman, gabung sama anak-anak tetangga yang lain, yang seumuran. Itu aku sudah mulai bertanya di situ. Gini ya, kemampuan sosialisasinya kok seperti ini. Terus baru mulai umur 14 bulan. Jadi waktu itu pertama kali dia kena diare, pertama kali minum antibiotik. Jadi selama umur 14 bulan itu belum pernah kena diare sama sekali. Imunisasi dasar semuanya lancar. Kita nggak pernah ngasih imunisasi yang lain. Imunisasinya cuma dari posyandu dan semuanya lancar, nggak ada masalah. Umur 14 bulan itu karena dia punya kebiasaan ngemut-ngemut. Oh iya, kebiasaan ngemut-ngemut itu, Kak. Kebiasaan ngemut-ngemut itu berlebihan. Kalau dari teori kita ya, kalau dari teori kita ya harusnya anak-anak umur setahun tuh sudah nggak ngemut-ngemut lagi kan, tapi dia ini lanjut dan ngemut-ngemut itu parah gitu, sampai apapun yang dia suka itu dia ambil masuk mulut, ambil masuk mulut. Batu hias di taman-taman rumah tetangga itu diambilin, dimut. Dan dia pintar sembunyi-sembunyi. Dia tahu kalau itu nggak boleh, dia ambilnya sembunyi-sembunyi, dimutnya juga sembunyi-sembunyi. Oh, bahaya ya kalau telan itu ya. Lain. Tapi yo lumayan gede-gede sih batunya, nggak mungkin tertelan juga. Cuman kita kan khawatirnya dia ngambil batu yang kecil. Iya. Khawatir tetap dilarang saat itu. Nah, karena kebiasaan itu, otomatis kita nggak maksudnya yo pastilah kecolongan kuman lah pasti ya. Nah, itu umur 14 bulan tuh pertama kali dia kena diare, muntaber, pertama kali kena muntaber, pertama kali opname, pertama kali minum antibiotik. Opname seminggu di klinik anak, kita pulang paksa, karena dia kelihatan stres banget selama di rumah sakit itu. Kita pakai ruang VIP, ya kita sendirian karena aku hamil gede, suamiku khawatir anak-anak lain banyak kena DB kan. Musim DB dan tipes dan lain-lain, kita di ruang VIP aja gitu karena aku hamil gede. Akhirnya aku ikut sakit. Jadi dia kelihatan stres banget selama di rumah sakit itu. Kita pulang paksa, kita lanjut rawat jalan. Seminggu kemudian diarenya sembuh, tapi tiga kata yang dia udah bisa di awal itu hilang semua. Oh. Untuk mengeluarkan suara pun dia sulit. Gitu. Jadi tapi ada keinginan untuk bicara ya karena bukan dia kemudian jadi diam ya. Enggak. Ada apa ya? Ekspresi wajahnya kan enggak datar gitu loh. Ekspresi wajahnya tetap hidup. Itu cuman lebih kelihatan kayak orang sedih gitu. Kayak anak-anak yang sedih gitu, nggak ceria kayak sebelumnya. Tuh, terus biasanya ada adegan film yang dia suka itu dia gitu kan, minimal teriak seneng. Ini untuk teriak seneng aja nggak keluar suara. Gitu. Terus mulai tak titeni itu, mulai jalan jinjit. Saat itu mulai jalan lari-lari itu jinjit, posisi kakinya jinjit, itu mulai di situ. Mulai 14 bulan itu ya, setelah keluar dari rumah sakit itu ya. Setelah minum antibiotik itu, yang jadi tersangka itu menurutku ya antibiotiknya. Alergi sama antibiotik jenis silin ya, sama kayak aku Mbak. Aku juga nggak mau silin. Situ. Lanjut. Ya udah, di situ mulai akhirnya iki autis. Saat itu tahun berapa berarti? 2007 ya? 2006, sekitar 2006 2007 ya. Orang kan pikirnya autis itu pasti hiperaktif, pasti nggak bisa mata, ya kan? Pasti nggak bersosialisasi, pasti nggak bisa nggak bisa deket sama siapapun gitu. Ternyata
orang tuanya sendiri. Nah, anakku sih nggak gitu. Anakku memang sekarang ini memang nggak mau dideketin orang, nggak suka dideketin orang asing. Jangankan orang asing yang baru kenal, yang kong yang ti yang datang ke rumah 3 bulan sekali, gue dicuekin sama dia. Nggak apa ya itu sing biasa nih, yang biasanya sambat arek iki ngutangi angel tuh ya bapakku yang kongnya. Arek iki ngutangi angel ya ram. Terus ya gitu, cuman tapi sama aku sama bapaknya deket gitu. Jadi waktu aku hamil kan, pelan-pelan kan, pokoknya setiap kali bapak pulang kerja, ayo sana main sama bapak gitu. Itu maksudku untuk menghindari sibling rivalry setelah hari lahir kan. Jadi kita bapaknya waktu itu gitu. Bapak itu teman main yang asik kalau dia buat anak-anakku. Itu mulai aware-nya di situ, mulai waspadanya di situ. Terus saat itu kita mulai nunjukin dia video-video waktu dia babbling, waktu dia ngoceh, ini loh mas, bapak, iba, mamam, ja. Kita tunjukin videonya. Cuma ngelihatnya tuh sambil tegang. Ekspresi aja itu ngeliat video dianya sendiri tuh kayak tegang gitu. Terus sempat meniru beberapa kali, beberapa bulan, hilang lagi. Niru lagi, hilang lagi. Niru lagi, hilang lagi. Ya begitulah, perkembangan bicaranya terganggu. Nah, setelah ADL lahir bulan Juni, dia sudah mulai bisa dibawa kemana-mana itu kan sekitar bulan Desember ya, mulai umur 6 bulan. Nah, mulai bulan Desember itu dia hampir umur 2 tahun itu baru mulai tak bawa konsultasi ke psikolog, ke dokter tumbang, ke tempat terapi autis, ke psikiater pernah, dan semuanya nggak ada yang berani memastikan kata autis. Nggak ada yang berani memastikan diagnosa autis. Diagnosanya waktu di dokter tumbang itu gila ibu, coba sering-sering diajak bergaul aja. Anaknya nggak pernah diajak dolen tak bu. Tiap hari dok tak panas nek sore-sore sama anak-anak tetangga. Nek hujan ya kata ajak metu, gitu kan? Nah, ya wes itu. Jadi intinya cuma delay, kurang stimulasi. Itu aja. Terus umur gitu? Ada iklan. Oke. Anakku yang pertama lewat, galon disamplok. Iki ini tak pikir lagi kenapa gak disamplok. Saya kepingin belajar ya, Camp Discovery sama buku cafe ya, nanti aja ya di sini ya. Iya. Ya. Oh, nanti ngobrol sama tante ya nak ya. Habis ya? Ibu ya nak. Lanjut. Nah. Lagi gimana? Segitu ya. Sampai umur. Terus yang mengatakan bahwa oh anak ini autis itu siapa? Kan katanya dokter tumbang, psikolog nggak ada yang berani bilang autis kan, karena kan ya memang mungkin mas sekarang beda ya, kalau anak autis nggak interest sama lingkungan, ini justru explore nih anak itu. Nah terus yang bilang aku waktu itu kan sudah mulai kenal Facebook. Sudah mulai Facebook, sudah bisa kontak dengan beberapa teman lama kita yang sudah jadi psikolog, yang memang sudah benar-benar fokus menangani anak-anak autis. Aku inboxan sama Jen Leonardo, tahu nggak? Anak angkatanku psikolog di Malang. Waktu itu dia nggak gabung ya? Mestinya Mbak Jen ikut gabung nih. Ikut gabung nih. Itu mungkin deh yang. Aku inboxan sama dia. Cuma dia yang berani bilang, Ri, mungkin anakmu ASD. ASD? Gitu. Terus dia diapain? Ya pergi ke tempat terapi autis. Jadi waktu ke psikiater juga gitu, disuruh untuk tes Vera,
disuruh untuk psikotes, tes BERA hasilnya normal, psikotes hasilnya slow learner, dan aku balik lagi ke psikolog, ibu psikolognya bilang, Ri, anak umur segini psikotesnya belum valid, apalagi anakmu belum bisa bicara dan kemampuan adaptasinya masih rendah. Jadi hasil slow learner ini jangan terlalu dipercaya, gitu. Ya wes, tapi akhirnya aku tetap berpegang pada pendapatnya Chin bahwa anakku SD. Oke, cari kemungkinan anak SD itu seperti apa. Nah, aku gabung lagi ke Facebook, ada seorang kenalan yang gabungin aku ke grup Facebook namanya LRD Member. Dari grup Facebook ini curhat-curhatnya, sharing-sharing pengetahuannya, aku baru ngerti yang namanya stimming, aku baru ngerti yang namanya hipersensitivitas, aku baru ngerti yang namanya diet gluten, kasein, gula. Itu baru benar dari grup ini, dan dari grup ini akhirnya aku bisa memastikan, oke, anak-anakku autis spektrum. Ada 3 jenis autis sebenarnya kan. Autisme klasik yang kita pelajari waktu kuliah itu, yang anak-anaknya benar-benar autis nggak bisa disentuh sama sekali, itu autisme klasik. Terus ada autisme Asperger, yang intelektualnya di atas normal, ya kan? Yang di atas normal. Terus, nah, yang kebanyakan booming sekarang dan belum banyak dikenal saat itu adalah spektrum autis. Anak-anak yang mungkin intelijensinya normal, cenderung normal, tapi mereka punya banyak masalah seperti anak-anak autis, seperti anak-anak di autis klasik. Masalahnya Mbak, ini kan audiens kita ini tidak semuanya latar backgroundnya psikolog gini Mbak. Nah dari 3 itu ceritain lagi dong Mbak. Ini nanti nggak nyambung kasihnya. Di sekilas-sekilas deh yang klasik apa, yang Asperger apa, yang apa satunya itu apa coba Mbak? Spektrum. Ya. Sekilas aja. Jadi supaya nyambung nih ceritanya. Kalau yang klasik, kejadianmu itu. Loh, sekarang kan saya moderator Ibu. Itu bagian. Oke. Kalau autisme klasik kan yang banyak diteliti tahun 70-an ya. Awal-awal itu anak-anak yang suka menyendiri, anak-anak yang tadinya didiagnosa schizofren anak, ya, suka menyendiri, menyakiti diri sendiri, sulit, nyaris nggak bisa menjalin hubungan emosional dengan orang lain. Itu yang disebut autisme klasik. Itu dari kesimpulanku selama banyak belajar dari belajar online atau otodidak ini ya. Lalu ada autisme kedua itu yang Asperger. Yang Asperger ini itu sekitar tahun 60-an. Anak-anak yang punya masalah dalam pemahaman berbahasa. Mereka bisa bicara, tapi pemahaman bahasa subjektif yang berhubungan dengan perasaan, bagaimana kamu bisa berempati sama orang lain, bagaimana kamu bisa merasakan bahwa orang kalau habis lari dari sana ke sini panas-panas itu capek, jadi kamu harus ngasih minum, itu diajarin dulu. Sulit untuk bisa melihat dari sudut yang lain. Kalau bicara tuh cenderung to the point, sulit diajak basa-basi. Terus kalau kayak matematika soal cerita itu mereka juga sulit karena memang dari pemahaman bahasa itu yang memang sulit. Tapi untuk matematika dan ilmu sains mereka pintar karena intelijensinya memang di atas normal. Nah, kategori ketiga itu yang dulu kalau di DSM dikategorikan PDD-NOS, anak-anak yang menunjukkan gejala autis tapi intelijensinya nggak tinggi-tinggi amat,
gitu ya. Tapi nggak rendah juga, jadi intelijennya cenderung normal. Tapi mereka punya masalah dalam hal bicara, berperilaku. Ujung-ujungnya apa sebenarnya garis besar dari autis itu? Garis besar dari autis itu sebetulnya bukan soal hiperaktif, bukan soal IQ, tapi lebih pada masalah sensori, hipersensori atau sensori yang yang kerjanya kurang proporsional. Gitu. Kesimpulanku selama ini saya seperti itu. Lalu lanjut ke kakak. Lanjut gimana? Praktek apanya? Nah, kan sudah dapat ini nih, dapat clue nih. Nah, Apa sih ini? foto Udah dapat itu. clue. Nggak tahu ini rambutnya Ade masuk. Udah dapat clue nih kalau anakku nih Kak Karang ini ternyata mungkin autis nih gitu. Nah, terus kemudian kayak gimana sih yang tindakan yang diiniin Mbak Ria? Yang dilakukan Mbak Ria? Nah ya, kayak halo. Waktu itu baru tak masukkan playgroup umur 2,5 tahun. Tadinya tak coba masukkan minggu. Maksudku kan supaya dia belajar berinteraksi ya, bersosialisasi. Dan katanya harus stimulasi kemampuan bahasanya, kemampuan bicaranya. Ya wis lah kalau di lingkungan kelas mungkin dia lebih terstimulasi dengan lebih baik gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi aku nekat masukin sekolah minggu, dia nggak minat, pura-pura tidur di kelas. Nggak lucu sih. Ini dibilang anak enggak. Kalau dibilang slow learner, mosok yo akalnya dowo gitu ya. Terus akalnya tidur. Ini, aduh pinter terus kita tiap hari. Makanya aku nggak percaya kalau dia slow learner. Terus tak masukkan sekolah playgroup juga gitu. Ngerti? Gak pura-pura tidur, gak mempan, dia pura-pura ngebuk. Pura-pura ngebuk. Waktu itu sangat jadi tidak menulis, suka menekan terlalu berlebihan. Oke. Ini siapa nih? Sambil dijawab nggak apa-apa, Mbak. Sambil direspon nggak apa-apa, daripada hilang. Persensori, jadi kayak menulis, suka menekan terlalu berlebihan. Pokoknya ya itu makanya sebentar. Ya kakak seperti itu nggak? Hipersensori itu amat benar. Hipersensorinya kan memang di panca indera ya. Hipersensori itu kan panca indera. Di apa? Di mulutnya vokal belum jelas, agak susah mengunyah. Itu kan memang di ini bagian indera pengecap. Ini sampai sekarang suka dikit-dikit bibir nih. Kalau nganggur kurang kerjaan. Ya, terus kalau nulis sama ini bertahan menulis paling cuma setengah jam. Ini tangannya lemah nih. Ya, masih harus latihan ini. Jari-jarinya lemes, tush, terusnya cuma tush, gitu, Kak mantep jelas. Ini masih harus banyak latihan ini. Nah, yang benar seperti kata Bu Mika ya. Ada Bunda Immaculata ya. Itu. Nah, terus apalagi soal hipersensori? Nah, kembali lagi ke Mas Erlang, itu bisa jadi bahasan berikutnya. Kemudian setelah masuk TK nih, sekolah minggu ya. Masuk sekolah minggu cuma 2 kali. 2 kali. Masuk sekolah 2 kali lah, ngantukan di kelas. Pura-pura ngantuk gitu. Dan lagi kebanyakan anaknya sudah gede-gede ya. Aku pikir kurang kasih di sosialisasi nih. Wes bener, wes nekat masukin playgroup. Anaknya kan seumuran, sama-sama 2 tahun 2 tahun setengah.
3 tahunan, 2 sampai 3 tahunan lah. Tuh. Wis nekat masuk playgroup. Yang pertama benar-benar hipoaktif parah, yaitu pura-pura ngepup padahal nggak keluar pupnya, sekedar supaya dia bisa dibawa ke kamar mandi, kek main air sebentar, terus dibawa masuk lagi gitu. Partisipasinya di kelas juga minus. Kalau gurunya nggak gandeng, kalau gurunya nggak gandeng, itu dia nggak bergerak. Itu apakah bedanya dengan bosan apa? Siapa tahu tuh mas sekarangnya bosan gitu. Sebentar ya. Halo Mbak Ria, putus-putus ya? Jam segini putus-putus kayaknya Mbak Ria. Iya, ini sepertinya sinyalnya Mbak Ria agak terganggu ya. Jadi kalau misalnya ini terputus, nanti kita pasti akan sambung lagi karena masih ada banyak bahasannya ini. Kesempatan kali ini Mbak Ria, nah ini Mbak Ria keluar, bentar lagi masuk. Mbak Ria, kita kasih kesempatan untuk bercerita tentang anaknya yang pertama. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaannya juga akan dibahas, diceritakan oleh Mbak Ria. Coba Mbak, tolong Mbak Rianya tak masuk lagi. Itu. Jadi kebetulan Mbak Ria ini dikasih amanah untuk mana ini? Ah, ini. Ya, dikasih amanah 2 anak laki-laki yang mengalami spektrum autis nonverbal. Iya, nanti untuk yang tanya tentang gimana solusinya, ini nanti dijawab oleh Mbak Ria. Ini masih menunggu Mbak Ria. Nah, sesi 1 ini akan menceritakan tentang anaknya yang pertama, Mas Karang. Nah, berikutnya akan menceritakan tentang ini yang kedua. Halo, kembali lagi ya. Oke, Mbak, ini ada 2 orang yang tanya tentang hipersensori dan solusinya. Tapi saya lebih baik Mbak Ria cerita dulu aja, melanjutkan cerita tentang kakak ya sebelum menjawab. Jadi supaya nggak loncat-loncat nih Mbak. Wes, jadi waktu sekolah ya gitu, sama sekali nggak tertarik dengan kegiatan sekolah, dengan kegiatan kelas, gurunya digigitin. Terus masuk tahun kedua dia masih harus tetap di playgroup. Masuk tahun kedua gurunya minta aku untuk jadi shadow, untuk nemenin kelas. Waktu itu belum ada teori tentang shadow teacher dan jenisnya ya. Jadi aku kebetulan shadow mama. Ya kebetulan kok ya untungnya aku pernah jadi guru, jadi aku rada-rada ngerti apa yang harus dikerjakan di kelas gitu ya. Namanya psikolog ya, jadi yang ngerti. Kadang-kadang malah gurunya negara itu sama anak jangan terlalu keras. Lebih galak shadow mama daripada shadow teacher ya. Gitu. Terus ya itu masuk semester terakhir aku dipanggil kepala sekolah. Bu, mohon maaf kami tidak bisa menyediakan asisten untuk kelas playgroup. Kalau bisa putranya dipindahkan ke sekolah lain yang bisa menyediakan asisten. Jadi ceritanya dalam tanda kutip diusir secara halus. Gitu. Dikeluarkan secara elegan. Ya, dia merasa kurang mampu ngatasi anakku ya aku berbesar hati aja gitu. Ya sudah Bu, enggak apa-apa. Gitu. Jadi semester keempat itu aku berburu sekolah lain
cari sekolah lain, dapatnya sekolah yang lebih jauh gitu, 7 kilometer dari rumah. Nah, aku masukin ke sekolah yang kedua ini bareng sama adiknya. Karena Krisna sudah umurnya hampir 2 tahun, coba dia sekalian. Gitu. Jadi mereka berdua sekolah di kelas yang sama. Sekarang masih tetap seperti itu. Iya, masih tetap kurang partisipatif. Krisna lebih parah. Nenek kursi, nenek meja, naik kursi, naik meja, manjat lemari, keliling kelas, benar-benar nggak bisa duduk manis. Tapi nggak ganggu, maksudnya dia nggak ganggu orang. Nah, jadi 2 anakku tuh masih seperti itu. Ada satu kejadian, kemudian aku kan harus sepeda motoran bawa mereka berdua bonceng di depan. Satu kejadian, pulang sekolah kita tabrakan sama sepeda motor lain. Aku sama anak-anakku baik-baik saja, dilindungi malaikat. Si orang yang tabrakan sama aku, ruas jari kakinya teramputasi. Tapi kita jadi teman baik sekarang di Facebook. Itu urusannya beres lah sama orang itu, pokoknya emang baik-baik aja. Tapi setelah itu, ini kalau diajak ke sekolah, mogok. Dia udah hafal jalan. Jadi umur 14 bulan itu dia udah hafal jalan. Rute jalan komplek itu dia hafal. Jadi waktu itu kan aku hamil gede, nggak bisa ngajak dia jalan-jalan sore, pembantuku kan yang ngajak. Mbak, bawa ajak pulang tak, jam 4 pas ya, sampai rumah. Setiap kali jam 4 pas itu sudah sampai rumah. Enggak Bu, dia jalan sendiri. Aku cuman ngikutin aja di belakang. Jadi setiap jam 4 pas dia udah sampai rumah, minta susu. Minta minum susu. Tuh, setelah minum susu. Yes, ya dari Tuhan. Tuh, kita nggak nyadar juga kalau itu ritual ya. Kita mikirnya di sini banget gitu. Oh iya sih, mulai ini juga karena seneng gigit-gigit, kaos itu juga nggak ada yang mulus. Bagian depan kaos gini nggak ada yang mulus, penuh gigitan semua. Gitu, kayak gitu. Itu masalah sensori juga. Wes sampai situ ada lagi apa lagi ya? Kalau umur dia mogok nggak mau sekolah, ya sudah kita berhentikan sekolah. Oh iya, waktu itu sudah mulai ada terapis datang ke rumah, tapi nggak bisa rutin. Jadi kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Jadi terapinya sudah mulai terapi tapi nggak continue gitu ya. Jadi nyaris nggak ada hasil itu sebenarnya. Dari sisi kepatuhan dan imitasi belum ada hasil dari terapi yang kadang-kadang gitu. Itu sampai beberapa tahun. Nah, ini diselipi jawab pertanyaan ya Mbak tentang hipersensori ini Mbak, gimana Mbak? Ya terus? Tentang hipersensori, tadi kan ada yang tanya, terus diapain ya kalau hipersensori seperti itu, terutama kan tadi yang bilang di mulut ya, di mulut apa di lidah, pokoknya di area mulut. Nah, kalau Mbak Ria, gimana nih Mbak? Solusinya atau mengatasi mas sekarang dulu kan yang hipersensori, apa masih sampai sekarang masih atau gimana? Hipersensorinya dia itu kan ini ya, gigit-gigit bibirnya parah tuh. Gigit bibir, terus garuk-garuk muka sampai berdarah, gigit-gigit. Kalau nggak suka sesuatu dia gigit tangannya sendiri atau tangan orang, Nah, hal-hal seperti itu, oh ya, soal potong rambut, potong kuku, itu dulu juga drama banget. Nah, semua itu benar-benar berangsur hilang, berkurang, dan akhirnya hilang. Ya belum hilang banget sih, steamingnya kadang-kadang masih. Tapi sudah nggak terlalu heboh kayak dulu.
itu baru benar-benar berkurang itu setelah anak-anak memang diet gluten kasein gula. Solusinya kalau aku bilang ya, kalau menurutku ya ke situ akhirnya. Kita harus memodifikasi metabolisme, kita harus benar-benar bisa memodifikasi metabolisme tubuh mereka dulu ya, untuk bisa menurunkan hipersensorinya. Enggak, kalau cuman maksudnya ya dilatih pasti, kalau dilatih terus itu pasti ya. Tapi latihan itu kalau menurutku enggak terlalu banyak hasil kalau enggak kita barengi dengan mengintervensi metabolisme tubuh lewat diet itu, gluten, kasein, gula, aditive acid, itu aja dulu yang penting gitu. Mbak Ria taunya dari mana kalau misalnya dietnya itu yang ngaruh gitu? Apa pernah dicoba, maksudnya diet nih terus tiba-tiba dikasih gula atau kayak gimana untuk membuat Diet, itu fix, oh iya ini pasti perkara diet nih? dietnya itu bertahap. Aku mulai diet itu bertahap setelah dia nggak sekolah. Waktu selama dia sekolah itu kan jadwal tidurnya berantakan. Oh iya, jadwal tidur berantakan itu ciri khas anak autis. Bangun jam 3 pagi. Besoknya tidur jam 9, bangun jam 7 pagi. Itu berantakan. Kadang tidur jam 8, besoknya lagi tidur jam 9, jam 1 bangun, jam 3 tidur lagi, bangun lagi jam 6. Berantakan. Nah, waktu dia sudah nggak sekolah, aku iseng nggak ngasih susu formula. Waktu itu masih minum susu formula kan, masih minum susu formula. Cemilannya dia itu cemilan favorit itu Pringles, waktu itu udah Pringles, sekarang ada nggak? Terus wafer keju itu cuma mau merek tertentu, kan kita ganti merek dia nggak mau. Gitu. Terus apalagi itu bawang dia suka ya dulu ya, coba bawang. Kalau jenis sayur makanan sayur kayak sayur bayam, sop, lodeh dia mau, nggak masalah. Untuk cemilan dia milih gitu. Selain cemilan itu Tenggo, wafer jenis waferan itu sama susu formula. Aku iseng susu formulanya tak hentikan. Susu formula tak hentikan, 3 hari kemudian dia berhenti ngompol. Sebelumnya ngompol terus tiap hari. Tiap malam tuh pasti ngompol. Sekali, 2 kali, 3 kali tiap malam. Ini akhirnya kurang tidur nih akhirnya. Hitam, gak bisa hilang. Iya, terus yang efek pernah juga percobaanku itu di wafer. Satu kali aku pernah kecolongan. Biasanya kan kalau wafer tak jatah ya, 1 kotak tak jatah di wadah-wadah kecil. Ini mas sekarang, ini adik, ini ibu, tak bagi 3 sak kotak itu. Satu kali aku kecolongan, 1 kotak dia makan semua. Setelah itu kok Ika seharian selama 3 jam itu lari jinjit riwariwi koyok setrika gak berhenti. Mas berhenti sebentar, duduk 10 detik lari lagi, lari jinjit, bolak-balik keliling rumah kayak setrika gitu. Itu efek 1 kotak wafer waktu itu. Jadi aku benar-benar terinsight, oke, anakku harus diet dari situ. Itu dari percobaan itu. Gitu. Lalu bertahap ya, setelah nggak minum susu, lalu kita hilangkan biskuit. Berapa bulan kemudian kita hilangkan banyak sih apa ya itu roti. Setelah itu kita hilangkan kecap. Terakhir itu bertahap itu mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2013 total, mulai benar-benar total tahun 2013 itu benar-benar tanpa instan, kecap, saus, gula sama sekali, segala jenis gula sama sekali enggak. Itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Mbak Ria, ini aku di warning nih sisa 14 detik. Ini kita out dulu, nanti nyambung lagi ya, guys. Soalnya ini ada warning. Ini ada sisa sebentar, nanti kalau blok